Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, artinya minat baca sangat rendah. Sementara fakta lain menyebutkan 60 juta penduduk memiliki gadget. Indonesia urutan kelima terbanyak kepemilikan gadget. Wow! Meski minat baca rendah, tapi dalam hal kecerewetan di sosial media, Indonesia juaranya. Penduduk Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara paling cerewet di dunia. Jakarta lah kota paling cerewet di dunia maya, karena setiap detik ada 15 tweet. Bisa dibayangkan dong bagaimana dengan mereka yang sudah ilmunya masih minim, malas baca buku, malas menelusuri benar tidaknya informasi, sudah pasti mereka akan asal like dan share informasi yang belum tentu benar. Provokasi dan memecah belah NKRI. Tong kosong nyaring bunyinya. Sama kayak virus yang bikin flu di tubuh kita, kabar palsu itu cepat menyebar kemana-mana. Bedanya kalau flu bisa diobatin dengan istirahat dan makan makanan yang sehat, hoax atau kabar palsu itu butuh obat yang lebih kuat. Tapi seperti yang ditanyakan Katrunada ini, kenapa orang gampang percaya hoax? Kenapa bisa cepat tersebar? Dan kenapa harus dihentikan? Jawabannya karena bias konfirmasi. Oke, jadi gampangnya kita seringkali nerimain sesuatu tanpa dipertanyakan dulu karena informasinya bikin kita setuju. Ya, itu karena hoax berisi info yang bombastis, sensasional, dan bikin pembacanya merasa harus cepat-cepat menyebarkan informasi yang ada tanpa bertanya-tanya. Akhirnya kabar palsu yang menipu pun bisa menyebar secepat kilat menyambar. Tapi kenapa hoax itu harus dicegah? Dan bagaimana mencegahnya? Simpelnya, karena hoax itu jahat. Saking jahatnya, hoax ini sering dipakai sama politikus buat ngejatuhin lawan, dipakai sama teroris buat menyebar ancaman dan ketakutan, sampai orang-orang kurang kerjaan yang hobinya niupin rasa kebencian. Intinya jika dibiarin, kebohongan yang diulang-ulang akan dipercaya sebagai kenyataan. Dan jika itu terjadi, dunia akan penuh manipulasi dan tipuan. Sampai akhirnya kita tidak tahu mana yang jujur dan mana yang ingin membuat hancur. Lantas, bagaimana cara mencegahnya? Langkah yang perlu kita ambil dalam menangkal berita hoax yaitu yang pertama adalah kembangkan rasa penasaran setiap saat. Jangan pernah menyebarkan suatu berita tanpa mengetahui kebenaran dari berita. Kita sebagai pemberi berita atau menyampaikan berita tidak serta-merta hanya memberikan berita namun tanpa bukti. Karena itu dapat menimbulkan kekacauan yang akhirnya mengancam kenyamanan bersama. Kita mendapat banyak manfaat dari rasa ingin tahu atau penasaran. Dari rasa penasaran itu dapat mengubah cara pikir kita. Jadi, kamu tidak buta hanya dengan satu ideologi saja. Cari tahu keaslian alamat situs berita. Jika kamu mendapatkan sebuah artikel, maka cek tautannya. Apakah dia berasal dari vlog ataupun media berita asli? Kita jangan sampai terkecoh. Terkadang, banyak orang yang tidak bertanggung jawab membuat berita bohong dengan menggunakan tautan yang mirip sekali dengan media berita asli. Dilansir dari Dewan Pers Kominfo, terdapat 43.000 situs media online yang mengaku dirinya adalah media berita. Namun, yang terverifikasi tidak lebih dari 100 media berita. Itu artinya, ada banyak kemungkinan tersebarnya berita bohong sekitar kita. Periksa keaslian berita dengan mencari tahu sumber berita tersebut. Ketika membaca sebuah berita, maka kita tidak boleh asal-asal membaca aja. Kita harus memastikan faktual atau tidaknya berita tersebut. Biasanya, kalau memang berita yang benar-benar faktual, pasti diikutkan oleh sumbernya. Atau pasti ada sebuah pengesahan oleh pihak yang berwajib untuk menguatkan berita tersebut. Kita juga sebagai pembaca yang handal harus tahu membedakan mana berita opini dan mana berita yang benar-benar faktual. Teman-teman, kita harus menjadi pembaca yang bijak. Berhati-hati dengan judul yang provokatif. Berdasarkan hoax, seringkali judul hoax mengundang provokatif, sering bersifat mengabstruk ataupun provokasi. Bahkan lebih ngerinya lagi, isinya kadang diambil dari media ataupun surat kabar resmi. Hanya saja sedikit diubah agar sesuai dengan persepsi dari si pembuat hoax guna meningkatkan viewersnya. Tahu betapa dengan mudahnya judul-judul berita diganti oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu,
kita usahakan supaya kita tidak terpancing dengan judul berita hoaks yang terprovokasi. Nah, jika cara-cara tersebut sudah dilakukan dan terbukti bahwa berita tersebut adalah hoaks, maka jangan ragu untuk melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan cara yang pertama, kita masuk ke website kominfo.go.id. Selanjutnya, kita klik layanan. Kemudian, kita klik aduan konten. Berikut tampilannya. Apabila kita belum memiliki akun, maka kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan memasukkan nama, email, kemudian password, kemudian konfirmasikan password yang sudah kita masukkan. Nah, sebelum kita login ke akun yang telah kita buat tadi, kita terlebih dahulu harus melakukan verifikasi email. Setelah kita telah melakukan verifikasi email, maka kita dapat login dengan email dan password yang telah kita buat tadi. Berikut tampilannya. Kita klik buat aduan baru. Kemudian pilih kategori aduan. Kita bisa pilih hoaks. Pada kolom tautan aduan, kita masukkan tautan yang akan kita adukan sebagai berita hoaks. Kemudian bisa kita masukkan alasannya. Dan kita juga dapat menambahkan file pendukung. Dan jangan lupa untuk menceklis saya bukan robot. Lalu yang terakhir kita bisa klik kirim. Nah, sudah selesai.